sering-sering dipakai untuk apa? Ibadah. Nah itu daripada kosong, angker nanti malah dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak dipakai untuk ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti malah ditempati oleh syaitan. Jadi ini ibrah bagi kita semuanya. Ketika kita memiliki tempat, jadikan tempat kita sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah-rumah kita mari hiasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sholat, dengan membaca Quran, dengan ta'lim, ya, sehingga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun kepada rumah. Betapa banyak orang yang memiliki rumah yang megah tetapi tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan ketenangan. Kenapa? Karena rumahnya tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, betapa banyak rumah yang sederhana, reot, ngontrak, tapi penghuninya merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia memakainya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebahagiaan itu adalah dengan iman, dengan amal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dan beriman, baik laki-laki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kehidupan yang bahagia padanya. Kuncinya adalah iman dan amal saleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan ngaji bersama tentang salah satu tema yang sangat penting sekali, yaitu obat penawar untuk hati yang membeku. Pembahasan tentang hati adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena hati adalah tolak ukur tentang kebaikan dan kejelekan seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati baik, yang lainnya akan baik. Kalau hatinya rusak, yang lainnya akan rusak. Jadi tolak ukurnya pada masalah hati. Nabi SAW pernah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal, ya, apabila di dalam jasad manusia itu ada sekerat daging, jika dia baik, yang lainnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau rusak, yang lainnya juga akan rusak. Ala wa iyal qalb, ketahuilah, ya, itu adalah hati. Makanya yang dilihat oleh Allah SWT pada manusia itu bukan hartanya, bukan tahtanya, tetapi yang dilihat adalah hatinya. Yang mulia di sisi Allah SWT bukan yang paling kaya, paling ganteng, paling cantik, paling tinggi jabatannya, bukan. Tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang paling baik hatinya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, dan takwa itu tempatnya di dalam hati. Nabi juga bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada postur tubuh kalian, Allah tidak melihat kepada, ya, harta-harta kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kalian. Makanya hendaknya bagi kita semuanya untuk peduli terhadap masalah apa? Hati. Jangan hanya masalah penampilan saja, casing aja. Kebanyakan orang sekarang ini lebih peduli kepada penampilan luar daripada penampilan batin. Lebih peduli kepada
pakaiannya, lebih peduli kepada gaya rumahnya, mobilnya, HP-nya, tetapi jarang yang peduli dengan hati. Terbukti kalau dia sakit langsung ke dokter. Kalau rumahnya bocor langsung panggil tukang. Ya. Kalau bajunya bolong langsung dijahitin. Tapi kalau hatinya sakit, dia nggak peduli. Maka ini salah satu kesalahan yang sangat besar. Kita harus lebih prioritas kepada masalah hati, karena ini penentuan yang akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti, hari akhirat itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak yang kita punya, kecuali orang yang menghadap Allah SWT dengan hati yang selamat. Ya, surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Ini yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Tatkala hati kita bersih, bersih dari syirik, bersih dari bid'ah, bersih dari maksiat, ya, baik itu dengki, sombong, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Karena hati itu bisa sakit seperti badan juga sakit. Makanya para ulama menyebutkan bahwa hati itu ada 3. Pertama, ada hati yang selamat, hati yang sehat, yaitu hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih dari kotoran syirik, bid'ah, dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita termasuk hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang selamat. Yang kedua adalah hati yang mati. Hati yang mati. Ya, hati yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ya yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Dan yang ketiga adalah hati yang sakit. Jadi hati ada berapa? Ada 3. Ada hati yang selamat, hati yang sehat. Yang kedua hati yang mati. Dan yang ketiga adalah hati yang sakit. Ya, namanya sakit ini kadang sehat, kadang sakit. Kalau lagi tepat, ya, lagi imannya kuat, dia baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih. Tapi kadang-kadang juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau lagi turun imannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hati itu bisa juga sakit sebagaimana badan juga merasakan sakit. Dan salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya yang menjadi pembahasan kita sekarang adalah penyakit qaswatul qulub. Hati yang membeku, hati yang keras, hati yang membeku, membatu. Ya, mungkinkah hati bisa mengeras, membeku? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih parah, lebih keras daripada batu. Jadi ada sebagian hati manusia itu lebih parah, lebih keras, lebih membeku daripada batu. Ya, kita mohon kepada Allah SWT agar melindungi kita semuanya dari penyakit ini, yaitu hati yang membeku. Apa tanda-tandanya kalau hati kita membeku? Ini perlu kita ketahui. Kita kalau misalkan
sakit misalnya, kita akan ke dokter, ya, kita merasakan sakit itu ada tanda-tandanya. Kalau itu tanda-tanda itu ada pada diri kita, ya berarti apa? Ya benar sakit. Maka kita perlu mengkoreksi. Kita ini termasuk yang memiliki penyakit hati membeku ini atau tidak? Kalau memang kita memiliki tanda-tanda tersebut, segera hendaknya bagi kita untuk mengobatinya. Apa saja tanda-tanda hati yang membeku? 1, malas melakukan ketaatan. Kalau untuk ibadah itu abot, malas. Ya, nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik dalam surat An-Nisa ayat 142. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Mereka itu kalau sholat malas. Ya, makanya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat apa? Sholat isya sama sholat subuh. Berat mereka. Kenapa? Karena sholat subuh seenak-enaknya turun. Ya, kemudian malam adem ya. Bahasia, kasur empuk, mau kucu bisa. Apa ini? Ya. Yang kedua, sholat isya. Karena sholat isya, apalagi zaman dulu itu masih gelap, dan orang-orang munafik itu ria. Kalau nggak ada orang sepi, males. Ya, jadi ini tanda yang pertama, yaitu apa? Males, berat untuk melakukan apa? Ketaatan kepada Allah SWT. Maka kita harus hati-hati tatkala kita merasakan malas dalam ketaatan kepada Allah SWT. Jangan-jangan ada penyakit qaswatul qulub pada diri kita. Ya. Yang kedua, tanda hati ini membeku adalah tidak tergerak ketika mendengar nasihat Al-Quran. Kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, dibacakan kepada kita ayat-ayat Al-Quran yang berisi cambuk, yang berisi peringatan, neraka, azab, tapi gak bergetar sedikit pun, gak takut sedikit pun. Nah ini tanda bahwa hati kita sedang membeku. Karena sifat orang-orang yang beriman, mereka itu adalah hati mereka melunak, hati mereka bergetar ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin sejati itu apabila disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati mereka bergetar. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka iman mereka semakin bertambah dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat orang-orang yang beriman. Kalau disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati mereka bergetar. Kalau mereka mendapatkan nasihat, ya, dibacakan kepada mereka nasihat-nasihat, ya, dari hadis, dari para ulama, mereka betul-betul tersentuh. Lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati mereka, kata Irbad bin Sariyah, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu kali Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami, wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Hati kami bergetar mendengar nasihat tersebut, dan kami pun meneteskan air mata karena mendengar nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jadi ini tanda yang kedua. Kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak bergetar,
dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi ancaman, yang berisi peringatan, ya, yang berisi siksa neraka. Nah, ini berarti ada yang error di dalam hati kita. Yang ketiga, tidak tergerak dengan peristiwa bencana dan kematian. Kita sering mendengar peristiwa-peristiwa bencana, apalagi Indonesia ini gudangnya, mau tsunami sering, gempa bumi, longsor, banjir, kebakaran, jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, semuanya pernah. Tinggal kita mau mengambil pelajaran atau tidak. Pandemi ini, bukankah ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat? Ya, juga kematian. Sering kita dengar berita-berita apa? Kematian. Ya, orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, sahabat kita, guru kita. Apalagi 2 tahun terakhir karena sebab pandemi banyak yang meninggal dunia. Harusnya semua itu apa? Menggetarkan hati kita. Kalau itu tidak menggetarkan hati kita, tidak membuat kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hati kita sedang apa? Membeku. Hati kita sedang membatu. Ya. Dan betapa banyak manusia yang seperti itu. Dikasih teguran oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana, dengan pandemi dan lain sebagainya, tapi mereka tidak mengambil pelajaran. Mereka terus bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 43, "Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun." Andaikan mereka itu tatkala datang peringatan kami berupa bencana-bencana, kematian dan sebagainya, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, hati mereka membeku. Hati mereka membatu dan setan menghiasi perbuatan dosa mereka. Ya, kita seringkali diberi teguran oleh Allah tapi enggak mengambil pelajaran. Bahasa Jawanya ya, dikasih peringatan tapi tetap. Nu'man bin Bashir mengatakan, seorang sahabat Nabi, "Innal halakata kullal halakah an ya'mala ar-rajulu sayyi'ata zaman al-bala." Bencana di atas bencana kalau seorang itu tetap melakukan dosa padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana. Harusnya bencana itu memberikan peringatan kepada kita supaya apa? Bertobat kepada Allah, supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sadar dari kesalahan-kesalahan kita. Musibatun tuqbiluka 'ala Allah khairun min nikmatin tunsika 'anillah. Kata sebagian ulama, musibah yang semakin menjadikan dirimu semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik ketimbang kenikmatan-kenikmatan yang membuat dirimu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya harus mengambil ibrah, pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Adanya kematian-kematian harusnya menyadarkan kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita acuh tak acuh, menganggap bahwa itu hanya semua faktor alam, nggak ada kaitannya dengan dosa, maka ini pertanda hati kita hati yang keras. Ya. Yang keempat, di antara tanda hati yang membeku adalah mengutamakan dunia daripada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Tetapi kalian, wahai umat manusia, lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau kita lebih cinta kepada dunia, lupa akan akhirat, berarti itu tanda hati kita hati yang membeku. Kenapa? Karena berarti kita lebih mencintai sesuatu yang hina dan dina daripada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi SAW menggambarkan dunia ini tak lebih seperti sayap nyamuk. Nabi SAW menggambarkan dunia ini tak lebih seperti bangkai kambing yang cacat. Kalau kita lebih mencintai dunia, lupa akan akhirat, ya berarti kita mementingkan sesuatu yang hina daripada akhirat, daripada surga yang kenikmatannya tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Nabi SAW ya mengatakan tempat cambuk, tempat penyimpanan cambuk penduduk surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru tempat cambuknya toh. Nabi juga mengatakan ya, kerudung atau mahkota yang dipakai oleh bidadari surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru kerudung itu guru wonge ya, guru bidadari itu sudah lebih baik daripada apa? Dunia dan isinya. Sehingga kalau kita tertipu ya dengan dunia, berarti kita tertipu dengan sesuatu yang hina dan fana. Maka jangan sampai ya kita tertipu dengan gemerlapnya dunia, lupa akan akhirat yang kekal ya, yang abadi. Yang kelima, di antara tanda kerasnya hati, tanda membekunya hati adalah kalau kita merasakan hidup ini apa? Gundah, nggak bahagia, sumpah terus. Karena orang yang beriman hidupnya bahagia, hidupnya tenang. Adapun kalau orang tidak merasakan kebahagiaan, hidupnya gundah, sumpah, berarti ada yang salah pada diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, kuncinya ini dua, beriman dan beramal saleh, maka kami akan memberikan kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia kepadanya. Jadi kalau kita ingin hidup ini bahagia, tenang, kuncinya adalah iman dan amal saleh. Bahagia bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan tingginya jabatan dan tahta, bukan dengan popularitas nama. Betapa banyak orang yang kaya tapi dia tetap merasakan apa? Gundah. Betapa banyak orang yang kaya matinya bunuh diri. Betapa banyak orang yang kaya nggak taunya malah narkoba karena dia merasakan apa? Sumpah. Betapa banyak orang yang artis terkenal nggak taunya juga ya kesangkut narkoba dan sebagainya. Padahal kelihatannya ceria, bahkan kadang pelawak ya, yang kelihatannya tertawa, kayaknya hidupnya bahagia ya. Nggak taunya ternyata sumpah gitu. Karena kebahagiaan itu di dalam hati, bukan dengan pencitraan. Ya, jangan tertipu dengan postingan-postingan. Ya, liburan ke luar negeri, kelihatannya mesra, nggak taunya pekatan. Nah, ya kan banyak seperti itu.
Jadi bahagia itu adalah dengan iman dan dengan amal saleh. Kalau kita tidak merasakan kebahagiaan dalam hati, berarti hatinya sedang bermasalah. Ya, ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tanda-tanda membekunya hati, permasalahan yang kedua adalah apa penyebab yang menjadikan hati itu membeku untuk kita hindari. Ya, kita kalau misalkan sakit, nah biasanya dikasih tahu dokter, oh ini sebabnya ini, ya sampean pakai mangan misalnya santan-santanan ini. Nah, oh ini kurang minum, ya air putih. Oh ini kurang gerak, kurang olahraga, kan gitu. Nah, itu faktor penyebab yang perlu kita ketahui supaya apa? Kita bisa menghindarinya. Baru kemudian kita beralih kepada pengobatan. Apa saja penyebab hati ini membeku? Di antaranya, yang pertama adalah cinta dunia. Cinta dunia. Cinta dunia dan lalai akhirat ini faktor utama kerasnya hati. Karena orang kalau sudah tergila-gila mengejar dunia, dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia cinta kepada dunia, semakin dia akan malas untuk ibadah dan mengejar akhirat. Ya, karena ini nggak bisa dikompromikan. Ya, sebagian ulama mengatakan dunia dan akhirat itu seperti orang yang memiliki dua istri. Kalau sampean lebih condong kepada salah satunya, yang satunya cemburu. Nah, coba saya bujuk di luar. Nah, coba. Ya. Kalau kita lebih cinta kepada dunia, akhirat akan cemburu kepada kita. Kalau kita lebih mementingkan akhirat, dunia yang akan cemburu kepada kita. Tinggal kita mau lebih memprioritaskan yang mana. Ya, orang bilang harus 50-50. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya, harus ada yang diprioritaskan. Harus ada yang diutamakan. Orang-orang yang beriman, mereka mengutamakan akhirat. Dunia hanya di tangan mereka, tapi hati mereka selalu terpaut kepada akhirat. Mereka menjadikan dunia ini hanya sekedar jembatan, sedangkan akhirat adalah tujuan. Yang namanya jembatan bukan tempat tinggal. Jembatan itu tempat nyebrang. Dan kalau ke jembatan, masa mau tinggal di situ? Kan enggak. Hanya nyebrang. Dunia juga begitu. Dunia ini hanya sekedar untuk penyeberangan menuju akhirat. Maka ketika kita mendapatkan dunia, jadikan dunia kita hanya sekedar wasilah, sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian kita bertumpu kepada dunia tersebut. Jangan tergila-gila pada dunia tersebut sehingga melalaikan kita dari akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan supaya kita tidak terkena penyakit cinta dunia ini, maka hendaknya bagi kita menyadari akan dua hal. Pertama, hendaknya kita menyadari bahwa dunia ini hina dan fana. Hina karena digambarkan oleh Nabi SAW seperti apa tadi? Sayap nyamuk. Nyamuk itu kecil Pak ya. Ini sayapnya lebih kecil lagi. Nabi SAW menggambarkan dunia seperti bangkai kambing yang cacat. Gitu kan? Nabi pernah pas mau ke pasar kota Madinah, lihat ada bangkai kambing yang cacat. Ya, lalu Nabi mengatakan, siapa yang mau beli ini 1 dinar? Para sahabat mengatakan, siapa yang mau Nabi? Orang bangkai. Ya, hidup aja belum tentu ada yang mau, orang cacat, apalagi bangkai. Siapa yang mau beli ini 1 dirham? Turun harganya, banting harga. Gak ada yang mau ya Rasulullah. Orang dia cacat, bangkai, dikasih gratis saja belum tentu ada yang mau. Lalu Nabi SAW mengatakan, la dunya wallahi
lad dunya ahwanu indallah min hadza alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia di mata Allah Subhanahu wa taala lebih hina daripada hinanya bangkai ini di sisi kalian. Kalau kalian aja jijik dengan apa? Bangkai kambing ini, begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika melihat apa? Dunia. Dunia ini hina di sisi Allah Subhanahu. Nabi SAW juga menggambarkan dunia ini seperti makanan yang kita makan. Dalam perumpamaan yang lain Rasulullah menggambarkan, innamat ana ibni adam ju'izla masalan lid dunya. Apa yang dimakan oleh anak Adam itu adalah perumpamaan dunia. Wa in qazzahu wa mallahahu fanzur madza yasir. Sekalipun dia membumbuinya, menggaraminya, supaya enak pol gitu ya. Perhatikan, toh nanti akhirnya juga jadi apa? Ya, malam kan pakai panganan, boleh kuliner. Makanan apa paling enak apa? Bakso terus deh. Anggaplah bakso paling enak, bakso Malang. Seenak apapun makanan tersebut, coba perhatikan. Ya, toh nanti jadinya juga apa? Kemana akhirnya? Ini tadi diumumkan tadi, yang ikhwan sebelah kanan ke toilet. Begitu dunia yang kita kejar, yang kita banting, ya, membanting tulang karenanya, memeras keringat untuknya. Suatu saat kita akan buang, suatu saat kita akan tinggalkan. Ya, nah ini. Kemudian yang harus kita pahami juga bahwa dunia ini fana. Kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Entah kapan itu, tapi yang jelas kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu suatu kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, supaya kita tidak tertipu dengan dunia, maka hendaknya kita menyadari bahwa kenikmatan akhirat, kenikmatan surga itu jauh lebih baik daripada apa? Dunia. Tadi sudah kita gambarkannya. Tempat cambuknya saja itu lebih baik daripada dunia. Kerudungnya bidadari surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Nabi SAW juga menggambarkan, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang yang mencelupkan tangannya ke laut. Ya, sini jauh nggak dengan laut? Jauh ya. Tapi pernah nggak ke laut? Nah, coba praktekkan hadis ini. Kata Nabi SAW, tidaklah dunia jika dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang yang mencelupkan tangannya, jarinya ke lautan. Kemudian dia menariknya. Ya, lihatlah berapa tetes air yang nempel di jari. Paling berapa? Ada seember? Nah, paling juga setetes, 2 tetes. Ya. Terus lihatlah hamparan lautan yang begitu luas. Setetes, 2 tetes tadi, itulah dunia. Dan hamparan lautan yang begitu luas, itulah kenikmatan surga. Itulah kenikmatan di akhirat nanti. Maka orang yang bodoh adalah orang yang tertipu dengan setetes, 2 tetes tadi, dan dia lupa, lalai dengan hamparan lautan yang begitu luas. Dan orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan setetes, 2 tetes. Ya, dia lebih mementingkan dengan hamparan lautan yang begitu luas. Jadi ini yang kedua. Sebab yang kedua, sebab yang kedua adalah waflah. Waflah itu artinya lalai. Lalai dari kematian, lalai dari ingat akhirat. Ini sering kali kita ini sering lalai karena sibuk dengan dunia, sibuk dengan senang-senang, lupa akan akhirat, lupa akan kematian. Makanya kita harus sering-sering mengingat apa? Kematian. Kajian-kajian yang mengingatkan kita kepada akhirat, kajian-kajian yang sering mengingatkan kita kematian, itu harus sering
untuk digalakkan. Karena kita ini sering apa? Lalai, sering lupa. Ya, kadang kita itu malah gak suka sama pengajian yang mengingatkan kematian. Gitu. Pengajiannya ini balai serma ya. Gak cocok ini buat orang-orang. Ya, ini keliru. Justru kita butuh kepada kajian-kajian seperti ini untuk mengingatkan kita yang sering kali apa? Lalai, lupa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 108, "Ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun." Mereka orang-orang yang dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang lalai. Hati-hati dari penyakit apa? Lalai, tidak pernah ingat akhirat, tidak pernah ingat kematian. Ya, ini bahaya. Bahaya. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Innama akhwafu ma akhafu alaikum musnatain." Yang paling aku khawatirkan kepada kalian dua hal. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Tulul amal wattiba'ul hawa. Panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Panjang angan-angan sesuai, santai aja. Ya, mati ini sesuai. Sekarang masih muda, enak-enak nodisi. Malah ada yang bilang apa itu? Kecil dimanja, muda foya-foya. Ya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, surga di surga. Ya, ini orang-orang yang lalai, selalu panjang angan-angan, menghayal. Padahal kematian tidak pernah pilih kasih, nggak pernah melihat ini tua, ini muda, ini kecil, enggak. Di kuburan nggak ada tulisannya khusus yang sudah tua, nggak ada. Betapa banyak anak muda ya keluar rumah dengan sombongnya, naik sepeda motor ninja, pulang tinggal nama. Nggak jaminan. Maka kita harus hati-hati dari tulul amal, panjang angan-angan yang melalaikan kita dari akhirat. Yang ketiga, sebab yang ketiga yang menjadikan kita hati kita membeku, mengeras, membatu adalah teman yang jelek. Jelek di sini bukan jelek rupanya, bukan jelek fisiknya, karena itu di luar dari kemampuan kita ya. Tapi yang dimaksud jelek di sini jelek akhlaknya, jelek ibadahnya, akidahnya. Ya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang rusak, ya kita ketularan. Karena teman itu pengaruhnya besar. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, insya Allah kecipratan baik. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang rusak, ya rusak. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yuhalil." Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Harus selektif dalam mencari teman. Karena teman itu pengaruhnya besar. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang rusak akidahnya, pemikirannya, ya nanti ketularan. Ketularan. Itulah kenapa para ulama dulu mengingatkan kita jangan dekat-dekat dengan ahlul bid'ah, membaca kitab-kitab mereka, mendengar ceramah-ceramah mereka. Kenapa? Karena bisa ketularan. Kata Imam Ad-Dhahabi, al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Kalau sampai misalkan nih berteman dengan orang yang suka ke mbah dukun, ke dunia klinik, dunia hitam, nanti suatu saat apa? Diajak sampai, ya, ayo nyoba, namanya juga usaha. Malah kayak jimat sampai mantra-mantra, ya, ini untuk pelaris, untuk pesugihan. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang punya pemikiran khawarij, yang suka mengkafirkan kaum muslimin,
ya, menghalalkan darah kaum muslimin, memberontak pemerintah, yang suka ngebom, melakukan aksi-aksi terorisme, ya hati-hati, kok diajari ngerakit bom. Ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka sabu-sabu, narkoba, hati-hati juga, kok dijak jadi agen. Ya. Orang itu tergantung kepada teman. Nah, hati ini lemah, bolak-balik. Kita bisa merasakan sendiri kok. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, ya keturunan baik, kecipratan lah, ya. Tapi kalau berteman dengan orang yang rusak, akhlaknya kotor, ucapannya kotor, ketularan. Ya, maka kita harus hati-hati. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan teman itu ada 3. Satu, ada teman seperti racun yang merusak akidah, merusak akhlak, merusak ibadah. Tinggalkan teman-teman seperti ini, jauhi. Yang kedua, ada teman seperti madu, makanan yang bisa menjadi nutrisi iman kita, hati kita. Cari teman seperti ini. Dan kalau sudah dapat, jangan lepasin, karena langka teman-teman seperti ini. Yang ketiga adalah teman yang seperti obat, kata beliau. Kapan minum obat? Pas sakit. Ya kalau sakit, pas butuh. Ya pas butuh. Ya gak butuh ya gak belum, pahit. Begitu juga dalam berteman, ada sebagian orang itu yang kita berteman pas butuh saja. Nah, misalkan ada non-muslim misalkan, ya kita boleh berteman dengan dia, tapi sesuai ya bang, kebutuhan saja. Karena ada urusan bisnis misalkan dengan dia, boleh. Walaupun dengan non-muslim, kalau urusan bisnis boleh apa tidak? Boleh. Rasulullah SAW juga dulu berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dalam masalah dunia, bisnis, muamalah, nggak apa-apa. Tapi jangan dijadikan sebagai teman dekat, curhat, apalagi menimba ilmu, diskusi, jangan. Ini ketularan namanya. Ya, nah ini. Yang keempat, di antara penyebabnya adalah noda-noda dosa. Orang kalau sudah tercebur di dalam dosa, maka dia akan tergoda untuk melakukan dosa berikutnya dan berikutnya. Sekadung, nah biasa gitu. Makanya pernah ya Imam Ahmad itu suatu saat berjalan di tempat yang lumpur gitu. Terus kemudian apa? Beliau sekalian jebur. Lalu kata beliau, begitulah orang kalau sudah tercebur dalam dosa, dia akan ketagihan untuk melakukan apa? Dosa berikutnya dan berikutnya. Maka kita harus hati-hati dari dosa karena ini membuat kerasnya apa? Hati. Nabi SAW pernah mengatakan, Innal abda idza adnaba dzanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba itu apabila melakukan dosa, maka akan diberi satu titik hitam pada hatinya. Fa in taba wastaghfara sukila qalbah. Kalau dia bertobat, istighfar, bersih lagi hatinya. Jadi kalau dia melakukan dosa, dikasih titik hitam. Kalau istighfar, taubat, hilang, bersih lagi. Wa in ada, tapi kalau dia kembali melakukan dosa lagi, ya, maka Allah akan tambahkan titik hitam hatta ta'luwa qalbah, sampai memenuhi hatinya, penuh dengan titik hitam. Kalau sudah seperti itu, maka hatinya akan terkunci mati. Ini bahaya kalau sudah terkunci mati. Subhanallah. Nabi SAW pernah mengabarkan, nazal al-hajarul aswad minal jannah. Hajar aswad itu turun dari surga. Ini batu ajaib, bukan batu ajaibnya Ponari. Ya, batu ajaib itu hajar aswad. Dia turun dari surga. Warna aslinya apa dari surga itu? Kata Nabi, putih. Sawadathu khataya bani Adam.
menjadi hitam gara-gara dosa anak Adam. Masya Allah. Batu yang tadinya putih menjadi hitam gara-gara dosa. Lantas bagaimana dengan hati manusia? Kalau batu saja bisa menjadi hitam gara-gara dosa, apalagi hati manusia. Kalau dia banyak dosanya, maka dia akan hitam kelam, keras, membeku. Kata Imam Ibnu Mubarak, ra'aitu dhunuba tumitul quluba wa qad yurisu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Aku melihat dosa itu bisa mematikan hati dan menjadikan pendosanya, pelakunya menjadi orang yang hina. Meninggalkan dosa adalah kehidupan hati. Tetapi sayang, ya, hati manusia lebih memilih untuk berdosa. Ya, kalau kita tinggalkan maksiat, itu akan menjadikan hati ini apa? Hidup, tenang, bahagia. Tapi manusia lebih memilih untuk berdosa karena mereka lebih mementingkan syahwat, hawa nafsu daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, yang terakhir adalah obat membekunya hati. Ya, obat penawar hati yang membeku. Setelah kita mengetahui bahwa membekunya hati ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan apa tanda-tandanya, apa saja penyebabnya, tinggal kita berusaha untuk mencari apa? Obat penawarnya. Ya, kalau kita merasakan ada tanda-tanda, ya, maka hendaknya bagi kita untuk segera mengobatinya. Ya, mengobatinya bukan dengan pil, jamu, ya, bukan. Apa? Satu, hendaknya bagi kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ini obat. Obat dari kerasnya hati adalah ngaji ilmu agama. Dan tidak cukup ngaji toh, tapi yang paling penting adalah mengamalkannya. Kenapa ilmu itu adalah obat? Karena ilmu adalah kunci semua kebaikan. Ya, semua kebaikan kuncinya adalah ilmu. Karena kalau sampai tidak punya ilmu, dari mana bisa mengetahui ini yang haram, ini yang halal, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang dicintai oleh Allah, ini yang dibenci oleh Allah? Nggak mungkin kita bisa membedakan tanpa apa? Ilmu. Makanya siapa yang diberi kemudahan oleh Allah ngaji ilmu agama, berarti Allah sedang menghendaki kebaikan untuknya. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, berarti Allah sedang apa? Menginginkan, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Tapi sekali lagi, ilmu bukan cuma sekedar teori. Ilmu bukan hanya sekedar kita banyak hafalan, banyak bacaan, ya, banyak cakrawala pengetahuan. Tidak cukup sampai di situ. Hakikat ilmu adalah yang membuahkan amal. Ilmu yang tidak membuahkan amal adalah ilmu yang palsu, ilmu yang ternoda, ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, kullu ilmin, kata Imam Ibnu Qayyim, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fa huwa madhul, wa kullu imanin la yab'asu 'alal 'amali fa huwa madhul. Setiap ilmu yang tidak menumbuhkan iman, tidak menumbuhkan amal saleh, maka itu adalah ilmu yang palsu, ilmu yang ternoda. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuahkan amal. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf menyebutkan tanda ilmu yang bermanfaat itu setidaknya 3. Ini pentingnya. Ya, ini penting untuk kita koreksi karena kita sering ikut kajian, ikut menuntut ilmu. Nah, kita koreksi ilmunya bermanfaat apa enggak? Nah, tanda ilmu yang bermanfaat bagaimana? 1, ilmu tersebut menjadikan kita semakin takut sama Allah SWT. Kalau kita belajar ilmu agama, kita semakin takut sama Allah SWT, semakin merasa diawasi sama Allah SWT.
berarti ini ilmunya bermanfaat. Yang kedua, ilmu tersebut membuahkan amal soleh. Ya, bukan cuma sekedar teori, bukan cuma hafalan, pengetahuan, apalagi debat, bukan. Tetapi membuahkan apa? Semangat beramal soleh, beribadah kepada Allah. Kalau cuma pinter tapi males ibadai, amalnya, akhlaknya juga gak karu-karuan, gak dipraktekkan, gak diamalkan ilmu yang dia ketahui, berarti apa? Ilmunya gak bermanfaat. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan kita semakin ingat kepada akhirat, menjadikan kita semakin ingat kepada kematian, menjadikan kita lebih bersemangat mempersiapkan bekal untuk akhirat. Itu ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Nabi menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum istiddadan lima ba'da. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang sering mengingat kematian dan semangat mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. Ini orang yang paling cerdas. Ya, baik. Yang kedua, obat penawar hati yang membeku adalah sering ingat mati. Sering ingat mati. Kita harus sering ingat mati, sering ingat akhirat. Karena kita semuanya pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nabi bersabda, aksiru dzikraha bimillata. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan? Mati. Kalau kita tidak mengingat kematian, hatinya akan keras. Ya, Sa'id bin Jubair pernah mengatakan, lau faraqa dzikrul mauti qalbi la khasyitu ayyub yafsuda alayya qalbi. Kalau mengingat kematian lepas dari hatiku, aku khawatir hatiku akan rusak. Ya, maka kita harus sering mengingat kematian. Kenapa? Karena dengan mengingat kematian, setidaknya kita akan mendapatkan 3 faedah. 1, kita akan semakin bersemangat dalam beribadah, karena kita merasa bekal kita masih sedikit. Coba tanya pada diri kita, andaikan malaikat maut mencabut nyawa kita, sudah siap belum? Ya, pahala kita masih dikit, amal soleh kita dikit, dosa ini sangat. Yang kedua, manfaat mengingat kematian adalah segera bertobat kepada Allah. Gak pakai nunda-nunda, karena kematian itu tidak pandang usia. Gak pakai nanti aja kalau udah tua. Siapa yang menjamin umur kita sampai tua? Gak ada jaminan. Ya, gak ada jaminan. Betapa banyak seorang anak lebih duluan matinya daripada bapaknya atau ibunya. Yang ketiga, orang kalau sering mengingat kematian, dia akan apa? Qanaah. Apa qanaah itu? Merasa cukup dengan rezeki Allah SWT. Tidak tergila-gila mengejar apa? Dunia. Jadi kita harus sering-sering mengingat kematian. Bagaimana cara mengingat kematian? Gimana caranya mengingat kematian? Apa ditulis di kamar? Mati kok. Masa mau ada cara mengingat kematian? Cara mengingat kematian, para ulama mengatakan 1, dengan sering menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengingatkan kita kepada akhirat. Ya, kayak kajian seperti ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kita kepada akhirat, kepada kematian, yang bisa melembutkan hati kita. Yang kedua, ziarah kubur. Ziarah kubur. Makanya Nabi mengatakan apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat, kepada kematian. Tapi ingat, ziarah kubur yang syar'i, ziarah kubur yang merenungi.
Betul-betul tujuannya adalah mengingat kematian akhirat. Makanya dulu para ulama kalau mereka ziarah kubur, kalau mereka mengantarkan jenazah, nangis, khusyuk. Ya, Utsman bin Affan ketika ziarah kubur itu sampai nangis, basah jenggotnya. Kenapa? Karena mereka betul-betul merenung. Sekarang saya mengantarkan jenazah, suatu saat saya yang diangkat. Sekarang saya menguburkan, suatu saat saya yang bakalan dikubur. Sekarang saya mensolati, suatu saat saya yang bakalan disolati. Gak kayak sekarang. Sekarang banyak orang ziarah kubur, ya, cengengesan, ketawa-ketawa. Nah, ziarah kubur tujuannya malah apa? Dunia, ya, minta kepada penghuni kuburnya. Yang ketiga, di antara cara untuk melembutkan hati adalah dengan membaca Al-Quran dan mentadaburi. Apa mentadaburi itu? Merenungi, menghayati Al-Quran. Al-Quran itu bisa melembutkan hati. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 21. "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, kau akan lihat gunung tersebut apa? Ya, hancur karena takut sama Allah. Andaikan Al-Quran diturunkan kepada gunung, gunungnya apa? Hancur, gak kuat. Ya, nah. Tapi ternyata banyak hati kita yang lebih keras daripada gunung. Ya, baca Al-Quran tapi tidak bergetar sedikit pun. Banyak dibacain murotal malah panas. Asik. Ganti dong. Dangdutan ke India ke pop dah. Kalau di setelin nyanyian, kakinya langsung goyang. Ya, ini menunjukkan kerasnya hati. Lihat sinetron, so nangis. Ya, tapi dengar Al-Quran nggak bisa nangis. Berarti apa ini? Hatinya hati yang keras. Hati yang keras. Baik. Kemudian yang keempat, di antara kiat obat untuk melembutkan hati yang keras, ya, adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati ini akan tenang. Kalau pengen hati kita tenang, adem, ayem, ya, maka apa? Perbanyak zikir kepada Allah SWT. Zikir itu ada dua macam. Zikir secara umum, yaitu segala ketaatan kepada Allah yang mengingatkan kita kepada Allah, itu namanya zikir. Yang kedua, zikir dengan lisan. Ini zikir secara khusus. Kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Ya, kita penting nih zikir kepada Allah SWT. Makanya dalam syariat Islam itu, Masya Allah, setiap aktivitas kita ada zikirnya. Bangun tidur ada zikirnya, masuk toilet ada zikirnya, keluar toilet ada zikirnya, makan ada zikirnya, selesai makan ada zikirnya, pakai baju ada zikirnya, berangkat ke masjid ada zikirnya, masuk masjid ada zikirnya, ya, keluar masjid ada zikirnya, turun hujan ada zikirnya. Kenapa? Kenapa semuanya ada zikirnya? Agar kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah ada seorang datang kepada Hasan Al-Basri. Dia mengadu tentang kerasnya hati. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Adzibhu bi dzikrillah." Lembutkan hatimu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita merasa sekarang ini banyak orang galau, sumpah, berarti kurang
mikir, bukan kurang piknik. Apa istilah sekarang? Healing. Bukan. Ya, sumpah galau itu karena kurang kurang mikir kepada Allah. Ya, kurang mikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang jalan-jalan tapi ya tambah sumpah malah. Soalnya Allah mari jalan-jalan utangnya tambah akeh. Nah. Kemudian masyarakat muslimin ya yang terakhir berapa itu? 10 ya? Nah? 5 sekarang. 5 sekarang ya. 10. Baik, ya. Yang kelima adalah berteman dengan orang-orang saleh. Ya, tadi kalau yang bikin hati keras itu salah satunya teman yang rusak, yang bisa menjadikan hati tenang juga adalah kalau kita punya teman-teman yang saleh. Ya, termasuk teman istri yang salehah. Itu. Kalau punya istri yang salehah itu menjadi apa? Penenang hati kita. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarlah kamu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu pagi dan petang. Ini perintah Allah kepada nabinya supaya berteman dengan orang-orang yang beriman. Walaupun mereka ya kiri miskin seperti Bilal, ya seperti Khabbab Ibn al-Arad, Nabi diperintahkan untuk berteman dengan mereka-mereka, walaupun mereka itu fakir miskin. Jadi jangan hanya berteman dengan yang kaya, berteman dengan orang-orang yang ya berpangkat saja. Justru kita ini penting untuk berteman dengan orang-orang yang fakir, miskin, supaya hati ini apa? Lembut. Ya, supaya hati ini lembut, sehingga kita sayang kepada mereka, sehingga kita peduli dengan mereka. Makanya kita dianjurkan untuk melihat ke yang lebih bawah, bukan melihat yang lebih atas dalam masalah apa? Dunia. Ya. Ada sebuah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi SAW mengeluh tentang kerasnya hati. Maka Nabi mengatakan, imsah roksal yatim, wa'ab imil masaki. Usaplah kepala anak yatim. Maksudnya apa? Sayangi anak-anak yatim, peduli dengan anak-anak yatim. Kasihan mereka kehilangan apa? Ya, ayah mereka. Wa'ab imil masaki, dan berikanlah makanan kepada orang-orang miskin. Itu bisa melembutkan hati. Ya, bisa melembutkan hati. Ada kan sebagian orang kalau lihatnya yang lebih atas itu kurang bersyukur, kurang. Padahal apa? Gajinya banyak, ya, rumahnya juga sudah mewah, mobilnya juga sudah punya. Tapi kalau kita lihatnya ke yang atas terus, ya kurang bersyukur. Tapi coba lihat kepada yang lebih bawah. Masih banyak orang yang lebih melarat daripada kita. Yang terakhir, tadi sudah terakhir, berarti ini paling terakhir. Paling senang ketemu kalimat terakhir. Alhamdulillah, dan mari. Baik, banyak doa. Ya, banyak doa kepada Allah SWT. Ya, jangan lupa banyak doa, ini penting. Kita ini orang-orang yang butuh sama Allah. Ya, kita ini orang-orang yang fakir kepada Allah SWT. Kita butuh kepada Allah SWT. Maka banyak doa agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala ya mengobati hati kita yang keras, yang membeku. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaan. Ya, ya Allah, bersihkan hati ini, karena tidak ada yang bisa membersihkan kecuali hanya Engkau ya Allah. Jadi minta sama Allah SWT hati yang bersih, ya, hati yang
selamat, hati yang sehat, hati yang hidup. Karena yang bisa memberikannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pertanyaan? Sebentar. Sebelum itu saya yang nanya dulu. Ya. Saya lebih senang nanya daripada ditanya. Ditanya kita menjawabnya besar. Ya. Kalau tanya kan enak. Kalau tanya itu saya bisa tahu ini kajiannya nyantol gak. Ya. Baik. Di apa ada mic ya? Ada ya? Barangkali nanti gantian. Sudah bersatu ya? Ayo, untuk yang ikhwan dulu. Ayo. Untuk yang pertama-pertama ini masih boleh lihat dulu lah. Siapa yang bisa menyebutkan tanda-tanda ilmu yang bermanfaat? Ya. Mumpung saya oleh dulu. Boleh saja. Ya. Tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Wah, boleh ide. Boleh catatan ini. Ilmu yang bermanfaat. Lo kono. Ada. Ngangkat tangan ya, saya nggak ketemu. Ya, ada 3. Ya. Yang pertama, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, membawa amal yang soleh. Lalu yang ketiga, semakin kita ingat dengan akhirat dan kemudian. Masya Allah, Masya Allah. Baik, baru. Bisa kalau Ya. Selanjutnya, yang ibu-ibu ya. Ibu, ada mic-nya kan di situ? Ada ya? Si ibu kakaknya gampang-gampang ya. Apa tanda-tanda hati yang membeku? Ibu, tanda hati yang membeku. Bismillah, izin menjawab. 1. Malas melakukan ketaatan. Malas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak tergerak hatinya ketika ada musibah atau bencana di sekitarnya. Ya. Yang keempat, mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Ya. Yang kelima, merasakan kegundahan atau sumpah. Ya, merasakan kegundahan, ya, kesumpekan. Baik. Tadi 4 atau 5 tadi? Yang kedua tadi saya gabungkan, Ustaz. Oh, digabung, pantesan kok langsung loncat ini. Ya, ya. Baik, sekarang untuk yang ikhwan. Agar kita tidak tergila-gila dengan dunia, maka hendaknya bagi kita untuk mengingat 2 hal. Apa itu? Ya, Bang. Ya. Ingat kematian Ya. dan mengingat hari akhir. Masya Allah. Kayaknya itu yang lain deh. Ada yang bisa nilai? Ingat bahwa dunia ini fana dan hina. Mengingat bahwasanya dunia ini fana dan hina. Yang kedua, Fana
Nah, mengingat bahwasanya bahwasanya akhirat lebih baik. Baik, satu. Baik, Ibu, sekarang Bu. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah dua hal. Ayo apa? Yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah dua hal. Apa itu? Pandangan dan itu yang masuk. Iya, Masya Allah. Berarti nyatet itu. Ya Bu, iya. Ayo. Sekarang yang ikhwan lagi. Sebutkan atau apa saja manfaat kita mengingat kematian. Ya. Pertama, semakin semangat dalam beribadah. Kedua, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, qanaat. Masya Allah. Ya. Barakallahu fiik. Baik. Baik. Habis ini tak boleh lihat. Ayo Bu, nggak boleh lihat Bu ya. Sebutkan ya kiat-kiat untuk mengobati hati yang membeku. Nah, pakai mic. Kalau dulu, kalau moco langsung suaranya ini. Apa? Menuntut ilmu dan mengamalkannya, ya betul. Terus mengingat mati, terus membaca Al-Quran, zikir, berteman dengan orang soleh, terus yang terakhir banyak berdoa. Masya Allah, kok pas ya? Kok persis ya? Lihat kita apa enggak ini? Lihat catatan apa enggak? Enggak ya? Let's khusnudkan aja lah. Hey. Ayo sekali lagi. Ya untuk yang Bapak sekali, untuk yang Ibu sekali. Baik, tadi sudah kita sebutkan juga. Untuk yang Bapak-bapak, penyebab kerasnya hati. Nah, kalau tadi obatnya udah Ibu ya. Penyebabnya apa saja? Hati itu bisa membeku. Kamu boleh lihat. Nah, kalau yang ikhwan tak lihat atau lihat itu enak. Malas beribadah. Itu tanda-tanda lah. Ini cinta dunia. Waflah, lalai. Teman yang buruk. Terus berterusan dalam dosa. Nah, dosa. Sudah. Masya Allah. Bu, terakhir Bu. Bagaimana cara kita mengingat kematian? Ada beberapa cara untuk mengingat kematian. Apa saja? Mendatangi tempat-tempat kajian seperti ini. Nah, yang mengingatkan kita kepada akhirat. Terus ziarah kubur, ya. Banyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, Masya Allah. Gak baca ini ya?
Alhamdulillah. Lagi panjang-panjangnya. Gak usah, waktunya habis. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya, kita berdoa kepada Allah SWT di akhir kajian ini, karena doa di akhir kajian itu salah satu waktu yang mustajab. Makanya kebiasaan para ulama menutup kajian-kajian mereka dengan apa? Doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.